Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wa bil khusus sahibatul bait Ibu Umi ya. Yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan segenap pengurus majelis taklim Al-Mar'atus Shalihah dan jamaahnya, semoga saja ya Ibu Umi beserta keluarga besarnya, Majelis Ta'lim Al-Mar'atus Shalihah dan jamaahnya, semuanya saja, semuanya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Halaman 27 Bu ya? Iya. Halaman 27. Izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dorongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan kebodohan dan peringatan dari lemah semangat dalam mengajar dan belajar. Jadi kalau panjenengan punya semangat menghilangkan kebodohan, terutama kebodohan tentang agama, terutama segala kebodohan, terutama kebodohan tentang masalah agama, bersyukurlah kepada Allah. Berarti panjenengan, saya, kita semua sefrekuensi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang kedua, kalau kita punya semangat belajar dan mengajar, semangat belajar dan mengajarkan apa yang kita pelajari. Walaupun untuk mengajarkan itu nggak harus jadi ustadz atau ustadzah, tapi senang nge-share kebaikan-kebaikan yang telah kita peroleh. Walaupun dalam nge-share ilmu harus bijaksana dan bijaksini ya. Maka
ketika kita punya semangat yang sama seperti itu, maka semangat kita berarti sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu masih ingat kalau pesan guru saya itu, santri jadi apa saja pokoknya harus ngajar ngaji santri. Jadi santri itu jadi apa saja harus ngajar ngaji. Maka beberapa teman itu walaupun ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ada yang jadi pejabat atau apa, tetap menyediakan waktu untuk ngajar ngaji. Kenapa? Karena itu dulu ya pesan dari guru-guru kami itu dulu begitu. Nah, dan yang terutama itu santri itu pokoknya harus berjuang. Berjuang li'ilai kalimatillah, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Di masyarakat itu harus berjuang. Bahkan kiai saya, Allahyarham Kiai Haji Zainul Mun'im, itu menyatakan santri kalau tidak berjuang haram dan berdosa. Ya, karena berjuang itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada santri, tapi tentu berjuang dalam arti berjuang untuk menegakkan kalimat Allah ya. Maka kalau ada santri kalau tidak mau berjuang itu dianggap berdosa. Karena menyelisihi kewajiban. Nah, tentu berjuang di sini nggak harus tadi menjadi ustadz atau ustadzah, nggak harus. Tapi paling nggak kita terlibat dalam perjuangan. Seperti ini, panjenengan ini terlibat dalam perjuangan untuk mendekatkan kalimat Allah dengan belajar, mengajar, gabung di majelis taklim atau di masjid, musola, di lingkungan dan macam-macam. Itu seperti itu. Makanya kalau panjenengan punya anak aktif di kantor pemerintahan atau di perusahaan swasta atau dimanapun, kalau bisa dicolek anak kita itu. Ada taklim nggak di kantor kamu? Ada sih Ma, ya alhamdulillah kalau ada. Kamu ikut aktif di dalamnya ya misalnya. Atau kalau belum ada didorong, iya didorong untuk mengadakan. Ya, supaya apa? Supaya tegak kalimat Allah di perusahaan itu. Itu seperti itu. Ya walaupun mungkin kalau kita misalnya sebagian masih aktif bekerja, tidak terlalu bisa banyak aktif di majelis ilmu, paling enggak kan ada keterlibatan gitu. Nah, jadi kalau kita punya semangat yang sama, berarti semangat kita sefrekuensi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau anak-anak saya yang sudah keluar dari pesantren, kuliah itu kan satu, insya Allah baru satu maksud saya. Itu saya dorong untuk di lingkungan mahasiswa itu ya berdakwah gitu. Alhamdulillah sih dia ikut aktif di lembaga dakwah kampus misalnya. Terus dia berusaha ikut aktif dalam mengajarkan agama. Karena hasil mondoknya itu harus bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Makanya ibu-ibu kalau kemarin-kemarin punya pemikiran begini, saya belajar yang penting untuk saya aja. Itu tolong dikoleksi itu. Jadi jangan hanya untuk saya saja. Tapi semoga apa yang saya pelajari bermanfaat. Paling enggak untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Iya, paling enggak itu. Paling enggak. Ya saya ulang tadi, ya tidak harus jadi ustadz atau ustadzah, enggak harus. Tapi paling tidak ada keterlibatan. Ya syukur-syukur jadi ustadz atau ustadzah beneran gitu maksudnya. Itu seperti itu. Amin insyaallah. Bunda ya betul, enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang penting kan kita mau punya semangat mengajarkan atau mendakwakan agama ini. Itu seperti itu. Tidak mengherankan jika melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil diluluskan jumlah yang sangat besar dari kalangan sahabat dalam waktu yang relatif singkat. Karena beliau menempuh cara pengajaran kolektif yang disiapkan. Kemudian beliau mendorong, menganjurkan, dan mengajak mereka untuk menghapus kebodohan. Sekaligus memperingatkan mereka dari lemah semangat di dalamnya dengan peringatan yang keras. Dalam Islam itu menyembunyikan ilmu itu haram. Saya ulang ya, dalam Islam menyembunyikan ilmu itu haram, tidak boleh dalam Islam. Sehingga kalau ada orang yang berilmu, kemudian dia tidak mau menyampaikan ilmunya dengan dalih nggak pede atau apa, itu sebenarnya sebuah kesombongan. Kan ada orang itu nggak mau ngajar dengan dalih karena masih banyak kekurangan. Nah pertanyaannya, emang kita itu nabi apa yang sempurna?
Kita ini bukan nabi, kita ini pasti punya kekurangan. Makanya Nabi wanti-wanti kepada para sahabat, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Cuman memang gini sih, di konteks kekinian ini ya. Kalau nge-share ilmu terutama di media WA group itu tolong yang diposting jangan yang memancing perdebatan sih memang. Jadi postinglah hal-hal yang sekiranya bukan masuk dalam ranah khilafiyah gitu. Jadi postinglah sesuatu yang kita sepakati. Bukan tidak boleh, boleh sih jenengan posting perkara yang khilafiyah, tapi kedepankan bahasa-bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki. Nah, kadang sebagian kita itu nge-share potongan video tentang perkara khilafiyah tapi yang provokatif. Nah, ini yang kurang bagus. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Dan yang kedua, pastikan panjenengan menguasai betul perkara khilafiyah itu. Kalau tidak menguasai, ujungnya malah berantem, capek ngetiknya lagi. Itu. Jadi mending pakai tema-tema yang apa yang disepakati lah. Walaupun ada khilafiyahnya nggak terlalu keras lah. Gitu. Nah, saya secara pribadi itu teringat konsep terkait dengan masjid jami. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Ya Bu Rita bukan bukus, Bu Rita yang ini, ketua NT. Udah mulai mau ngeraba kakinya. Kalau mau selonjor boleh. Enggak kesemutan. Wah, alhamdulillah masih sehat. Katanya punya rumah baru bukan? Ada yang info ke saya gitu. Oh, gitu. Bercanda. Tapi mantan semoga barokah. Sampai mana tadi, Bu? Oh, sampai anu. Jadi contoh gini. Saya teringat konsep masjid jami. Bu, selonjor terus berapa Bu selonjor? Iya, saya enggak tega. Konsep masjid jami itu. Ibu tahu nggak apa artinya masjid jami itu? Kalau secara fikih kan masjid jami itu masjid yang di dalamnya ditegakkan sholat Jumat, betul ya? Masjid jami artinya masjid yang di dalamnya ditegakkan sholat Jumat. Secara bahasa masjid jami itu artinya masjid tempat berkumpulnya komunitas kaum muslimin, lintas suku, bangsa, kalau perlu lintas ormas lah, ya. Dan makna lain dari jami itu kan mengumpulkan, menyatukan gitu loh. Maka khotib yang berkhutbah itu harusnya tema-temanya adalah tema-tema yang menyatukan, tema-tema yang disepakati oleh umumnya kaum muslimin gitu. Makanya saya seneng itu ada beberapa masjid itu di mimbarnya ditulis gini, dilarang menghujat kelompok kaum muslimin tertentu misalnya, dilarang menghina golongan kaum muslimin tertentu, tidak boleh. Nah itu saya senang itu, apalagi sekarang musim pilkada. Tidak boleh kemudian menjunjung yang satu merendahkan yang lainnya, provokatif, tidak boleh. Nah, atau pas khutbah bahas perkara khilafiyah, di mana jamaahnya nggak bisa tanya kan, khutbah Jumat. Makanya saya ulang, usahakan kalau nge-share di WA group, kalau saya kan khotib Jumat misalnya, itu menggunakan tema-tema yang sekiranya semua kaum muslimin bisa menerima itu. Nah, perkara khilafiyah itu dibahas di kajian khusus, sehingga tidak perlu orang awam ini berantem hanya untuk perkara khilafiyah mereka tidak kuasai. Jadi kalau mau nge-share tetap harus dipertimbangkan. Apa istilahnya itu? Saring sebelum di-share. Jadi saring sebelum di-sharing ya, gitu. Itu sebetulnya. Kadang ada orang nge-share itu main kopas saja. Begitu ditanya nggak ngerti. Ternyata dia belum baca ternyata. Iya. Repot ini. Terus hati-hati dengan potongan-potongan video pendek ya, kadang. Kalau bisa cari, kalau itu provokatif coba cari video panjangnya, karena kadang tidak seserem kayak potongannya itu. Karena kadang yang motong itu ya rada-rada juga itu. Ya, jadi tapi tetap ya kita terlepas dari itu, kita harus punya semangat menyampaikan ilmu, belajar dan mengajarnya. Dan bahkan ada teori pendidikan yang mengatakan
tingkat keberhasilan belajar itu justru dengan mengajar. Itu bisa sampai 90%. Karena dia tangan. Iya. Jadi tingkat keberhasilan orang belajar itu justru dengan mengajar. Nah, jadi dengan itu dia tingkat keberhasilan bisa mencapai 90%. Itu seperti itu. Kalau yang saya rasakan sih gini ya. Saya punya beberapa kawan yang aktif di partai politik sampai jadi menteri bahkan, ketika dia tidak pernah mengajarkan ilmu agamanya itu dia jadi tumpul. Bahkan sebagian mereka lupa. Iya. Lupa. Tapi kalau kita masih mau ngajar itu terasah masih. Nah, bahkan yang saya syukuri, saya sangat bersyukur kepada Allah itu dengan mengajar itu ada beberapa jamaah yang nyeletuk apa, tanya apa, dan itu menjadi ilmu baru bagi saya. Oh, ternyata ada ya sudut pandang yang seperti ini. Oh, ternyata ada ya sudut pandang yang begitu gitu. Atau kadang kita lupa, terus jamaah yang mengingatkan. Nah, itu saya juga senang itu. Kenapa? Karena ya namanya manusia, kan kadang ada lupa-lupanya. Itu seperti itu. Pun lanjut nggih. Para sahabat pun datang untuk menuntut ilmu dan mempelajari agama. Sebagian dari mereka mengajari sebagian lainnya. Sebagian lainnya belajar kepada sebagian lainnya. Sampai akhirnya mereka berhasil menghilangkan kebodohan dari tengah-tengah mereka dalam waktu yang relatif singkat. Jadi dulu para sahabat itu tidak hanya belajar kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka saling belajar. Mereka saling belajar. Bahkan di dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq saya pernah baca, seusai sholat subuh Nabi berdiri, beliau bersabda, tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir harus sampaikan kepada yang tidak hadir, bahwa sebelum subuh tidak ada sholat kecuali 2 rakaat saja. Nah, misalnya gitu. Sehingga kemudian qobliyah subuh itu 2 rakaat maksudnya ya. Nah, itu kata beliau. Makanya terus kemudian sikap-sikap seperti inilah yang buat para sahabat jadi semangat. Semangat menyampaikan ilmu yang diperoleh dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu pernah setengah marah lah kalau bahasa kita. Marahnya Nabi itu marah yang mendidik ya. Bukan marah yang melampiaskan kekesalan. Pada satu kaum yang tetangga kaumnya itu dalam kebodohan tapi dia nggak peduli itu. Nabi marah itu dengan kalau bahasa kita kemarin udah kita bahas hadisnya itu. Yang Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak mengajari saudaramu itu? Kok kamu biarkan dia dalam kebodohan? Terus akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, maafkan kami, izinkan kami mengajari mereka. Kami minta waktu 1 tahun untuk mengajari mereka. Kata Nabi, silahkan. Nah, jadi Nabi itu justru Nabi itu nggak suka kalau ada orang yang berilmu yang menyembunyikan ilmunya itu. Makanya dia harus mengajarkan ilmunya itu. Makanya saya ulang sekali lagi ya, kalau panjenengan termasuk orang yang punya kemampuan, terus satu ada masalah di mana Anda lihat yang tampak yang hadir ini nggak berilmu atau kurang ilmu, jenengan pas yang menguasai itu Anda harus tampil bicara dengan ilmu niku, jangan diam. Itu seperti itu. Nah, tapi kita juga harus tahu kapasitas diri juga. Kalau di tengah-tengah kita ada yang lebih berilmu, jangan sok-sokan juga. Biarkan yang berilmu bicara. Sambil contoh gini, ini contoh. Ini contoh ya, ini contoh. Ini karena pengalaman pribadi saya cerita aja lah biar enak. Suatu saat saya diminta bicara tentang waris Islam. Waris Islam itu yaitu materi kuliah saya dulu hukum keluarga termasuk waris Islam. Cuma saat itu masih ada ustadz senior yang lebih menguasai tentang masalah waris. Jadi saya bilang ke jamaah, kalau masalah waris jangan ke saya bilang. Kalau mau belajar waris sama beliau saja. Kenapa? Karena saya merasa beliau lebih senior dan lebih paham tentang masalah waris dibandingkan saya bilang itu. Tapi belakangan beliau sudah meninggal, ya saya mau lagi sekarang. Kenapa? Karena alhamdulillah, masya Allah saya punya kemampuan untuk itu. Satu saat saya dapat undangan kajian untuk tema yang saya tidak menguasai. Jadi ada untuk tema yang saya memang nggak menguasai. Saat itu saya suruh bicara masalah Ahmadiyah. Ya Ahmadiyah saya ngerti statusnya, cuma maksud saya tidak menguasai itu, dan saya kenal seorang ustadz
yang beliau peneliti di bidang itu. Beliau punya banyak tulisan tentang Ahmadiyah dan beliau peneliti lapangan beliau. Maka saya bilang jangan undang saya untuk materi ini, undang beliau saja. Karena beliau ya tidak hanya teori, kalau saya kan teori saja. Kalau beliau sudah terjun ke lapangan menjadi peneliti untuk masalah-masalah Ahmadiyah di Jawa Barat, saya bilang itu. Undang beliau saja. Ya, itu namanya paham kapasitas diri. Ya, kayak dalam satu sesi kajian ada jamaah itu yang mengkritik saya dengan berkata begini, saya ini belajar sama Ustadz dari dulu kok, kalau nggak fikih, tafsir, hadis, dia bilang gitu. Fikih, tafsir, hadis. Saya belum pernah lihat Ustadz ini bicara soal KPK, kondisi politik terkini, dia bilang gitu. Bicara soal masalah apa politik terkini, masalah ekonomi, bla bla. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, bukan saya tidak mau Pak, saya bilang gitu. Saya tidak bisa, saya bilang gitu. Kalau Bapak mau ada bicara seperti itu, jangan undang saya bilang itu. Bapak undang Ustadz yang punya kemampuan bicara itu, saya bilang jangan saya bilang gitu. Kalau saya ngomongnya begini nih Pak, saya bilang gitu. Jadi ya itu namanya paham kapasitas diri. Jadi kalau bukan kapasitasnya jangan coba-coba bicara, kira-kira gitu nggih. Nah, jadi itu namanya paham kapasitas diri. Jadi ada memang beberapa judul-judul atau tema-tema tertentu yang saya memang menolak, bukan karena saya tidak mau, tapi karena tidak mampu. Dan saya paham, dan apalagi terus saya tahu ada yang lebih mampu gitu ya, gitu. Nah itu harus tepat. Tapi ketika kemudian saya tahu, ini orang jahil semua dalam pengertian untuk jahil tidak tahu tentang masalah yang dimaksud ya. Ini kalau yang jahil yang bicara malah bahaya. Maka yang berilmu harus bicara. Kalau yang berilmu diam, nanti yang bicara yang jahil, dan itu bisa berbahaya. Makanya menyembunyikan ilmu itu haram hukumnya, tidak boleh itu. Nah, jadi kalau ibu punya kemampuan, tunjukkan kemampuan itu, ajarkan kemampuan itu. Dan saya ulang, jangan dengan dalih saya masih banyak kekurangannya. Maksudnya apa? Apa kita mau nunggu sempurna untuk mengajarkan ilmu? Bertanya kapan kita sempurnanya? Kok sombong banget kita nunggu sempurna? Siapa kita? Yang sempurna kan hanya Allah. Para nabi dan rasul sempurna akan disempurnakan oleh Allah. Kalau kita pasti punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Kalau orang yang punya kekurangan tidak mau menyampaikan ilmu, terus siapa yang mau menyampaikan ilmu? Semua orang pasti punya kekurangan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Cuman yang saya tahu dari orang-orang yang berilmu memang lebih berhati-hati dalam berbicara. Enggak asbun. Enggak asbun, enggak asal bunyi. Ada orang-orang tertentu itu yang mungkin kayak ngomong pokoknya mangap nggak ada filternya. Mati nggak pokok mangap itu? Asal bunyi itu aja. Iya, nggak difilter lagi. Kalau orang berilmu biasanya difilter. Ngaten nggih? Pun. Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah dalam At-Targhib wa Tarhib dalam kitab Al-Ilm bab At-Tarhib min Katmil Ilm. Jadi ini bab tentang turhib, itu tarhib, yang betul tarhib ya. Ancaman terkait dengan orang yang menyembunyikan ilmu, itu artinya. Serta Al-Haytami dalam Mujma'uz Zawaid dalam kitab Al-Ilm juga bab ta'lim man la ya'lam, mengajari orang yang tidak tahu, menyebutkan hadis mulia berikut ini. Jadi ini ada dalam dua kitab itu ya hadisnya ya. Yang pertama, hadis yang keempat ini ya. Yang pertama dalam bab ini maksud saya, tapi hadisnya hadis yang keempat. Dari Alqamah ibn Sa'ad ibn Abdurrahman ibn Abza, dari ayahnya, dari kakeknya Abdurrahman ibn Abza, dia berkata radhiyallahu anhum. Dia berkata, soalnya dari bapaknya, dari kakeknya, berarti ini kakek, bapak sama beliaunya semuanya sahabat radhiyallahu anhum. Dia berkata, khotoba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW berkhutbah. Fahamidallah, maka beliau memuji Allah. Nabi kalau khutbah pertama kali adalah memuji Allah. Innal hamdalillah atau alhamdulillah, pokoknya memuji Allah terlebih dahulu. Wa asna alaih, dan Nabi tidak hanya memuji Allah tapi juga
Asna itu ngalem-ngalem, menyanjung-nyanjung Allah. Summa dzakara, kemudian beliau menyebutkan tawaifa, beberapa golongan, minal muslimina, dari kalangan orang-orang Islam, beberapa kelompok. Fasna alaihi khairan, maka Nabi memuji golongan itu dengan kebaikan. Ini dalil bahwa memuji boleh ya. Memuji sesama itu boleh. Ustadz, katanya ada hadis Nabi itu kalau ada yang muji kita suruh ngasih mulutnya dengan pasir. Itu konteksnya apa dulu? Itu konteksnya orang munafik yang memujinya itu enggak tulus gitu loh. Cuman cari muka. Tapi kalau orang-orang yang terus memuji itu tidak ada masalah. Kayak kita muji anak kita, cuman harus disunahkan disertai dengan kata Masya Allah atau Barakallahu fiik. Terus kemudian kemudian beliau bersabda, ma balu aqwamin la yufaqihuna jironahum wala yu'allimunahum wala yufattinunahum wala ya'murunahum wala yanhaunahum wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jironihim wala yatafaqahuna wala yatafattanun wallahi la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqihunahum wa yufattinunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum wa la ya'lamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqahuna wa yatafattanuna aw law ajilannahumul uqubata fid dunya. Nabi mulai nyindir satu kaum yang tidak peduli dengan dakwah kepada tetangganya atau orang di sekitarnya sehingga mereka tidak paham agama. Allahu Akbar. Kata beliau, bagaimana keadaan suatu kaum yang tidak memahamkan kepada tetangga mereka, tidak mengajarkan kepada mereka, tidak mengingatkan mereka, tidak memerintahkan mereka. Kalau bahasa kita apa nih? Cuek, pakai kof ya, cuek. Dan tidak melarang mereka, tidak peduli. Bagaimana keadaan beberapa kaum yang tidak belajar dari tetangga mereka, tidak mempelajari ilmu, dan tidak pula memahami sedikit demi sedikit. Piye iki? Kok ono wong, kira-kira satu kelompok orang kok tidak peduli dengan tetangganya. Tonggone yang pisang kok gak gelem ngaji, wong ngerti ono wong sing berilmu kok gak mau ngaji. Kalau bahasa kita sekarang gini kira-kira. Wong masjid at-taqwa majelis taklimnya banyak, ustadznya banyak, kira-kira gitu. Di Lunga juga ada masjid. Kok masih nggak mau ngaji juga ya? Nah, kira-kira gitu. Jadi yang nggak mengajarkan ilmu ya dicela, yang nggak mau belajar juga dicela. Dua-duanya dicela. Yang betul memang harus saling. Kenapa harus saling? Nah, ya gitu. Insya Allah, alhamdulillah di Harapan Baru ini termasuk yang peduli. Ya, buktinya di masjidnya hidup, lingkungannya juga hidup. Kalau di Kemang Pratama itu yang kan saya ngajar di Kemang Pratama ya. Itu dari Kemang 1, Kemang 2, Kemang 3, Kemang 5, Kemang Regensi, Kemang 4 ada Bu. Langsung lompat datang kenapa enggak ada 4 itu. Ya, itu. Jadi 3 langsung 5. Langsung 5 lah, langsung Regensi. Demen yang ganjil. Iya. Nah, Kemang Regensi, tapi Kemang 2 ada Kemang 2. Kemang Regensi itu alhamdulillah masya Allah semua masjidnya hidup ya, belum lagi kadang di rumah ke rumah itu masih ada pengajian, jadi ada iya apa iya alhamdulillah, makanya di sini termasuk ini alhamdulillah masya Allah. Jadi kalau selagi masih ada yang peduli dengan dakwah seperti ini, insya Allah tidak termasuk yang dicela, insya Allah. Terus gimana Ustadz kalau kita nggak punya nyali? Ya, fakta ya, ada sebagian orang yang tidak punya nyali dalam berdakwah. Main doa deh. Paling enggak kalau ada tetangga kita enggak bener, selonjor boleh Bu, selonjor boleh. Selonjor boleh, monggo. Ibu mau selonjor, monggo. Jadi kalau kita kemudian tidak peduli, itu yang salah. Tapi kalau kita peduli walaupun hanya dengan doa, insya Allah itu sudah termasuk yang lumayan lah. Walaupun belum maksimal tapi lumayan daripada yang tidak peduli sama sekali. Makanya paling enggak peduli dengan apa Bu? Doa. Seperti itu.
Ya memang begini ya. Kalau kita bicara dalam dunia dakwah itu kadang kita harus tahu konteks juga. Ada lingkungan-lingkungan tertentu itu memang sudah ada tokoh-tokoh masyarakatnya atau tokoh-tokoh agamanya. Yang di situ kalau kita mau berdakwah ya harus tahu sopan santun. Harus tahu unggah-ungguh sopan santun, ya permisi dulu lah kalau bahasa kita. Jangan ujuk-ujuk langsung buka majelis taklim yang menyaingi yang sudah ada, khawatirnya nanti bikin konflik. Kok saya berkata begitu? Ya saya kan alhamdulillah Masya Allah ngajar di beberapa tempat ya. Di beberapa tempat itu ketika ada orang yang seperti itu tidak jarang berujung pada pengusiran. Walaupun tidak disuruh secara langsung tapi tiba-tiba di bredel tidak diizinkan untuk kajian lagi di masjid itu. Nah, ya apa yang saya katakan nanti bisa dicek di Masjid Jannatul Firdaus Galaksi di belakang SMA Sudirman itu. Nanti bisa dicek dalam Masjid Al Ihsan Pondok Timur Mas Asatad Hidayat itu. Dulu ada pengajian apa sekarang nggak boleh. Dulu ada pengajian apa sekarang nggak boleh. Ya karena nggak ada unggah-ungguhnya itu. Makanya harus ada dakwah itu tetap ada sopan santunnya. Ya, jadi permisi. Atau di Harapan Indah nanti cek di Masjid Al Furqon. Dulu ada pengajian apa sekarang kok nggak boleh. Dan beberapa tempat yang lainnya. Monggo dicek saja. Ya saya nggak sebut. Enggak, saya nggak sebut. Ya makanya harus ada sopan santunnya. Ya karena maka kalau kita dakwah satu lingkungan, di mana lingkungan itu sudah ada tokoh masyarakatnya, ada banyak kiainya atau ada banyak ulamanya atau guru-guru agamanya, ya ada permisinya lah. Jangan ujuk-ujuk maju kaki mau betul-betul tiba-tiba bikin pengajian terus maaf ya dalam tanda kutip bikin heboh di situ misalnya. Makanya tetap harus apa-apa harus pakai pendekatan, muamalahnya harus jalan. Itu seperti itu. Makanya jangan heran kalau di beberapa tempat kadang mengalami seperti itu. Makanya kita kalau berdakwah harus ada sopan santunnya, ada unggah-ungguhnya, terutama kepada tokoh masyarakat setempat. Itu seperti itu. Terus kemudian ya ini kan harus jaga akhlak juga gitu maksudnya. Karena dakwah kita juga perihal masalah akhlak. Demi Allah, hendaknya suatu kaum memahamkan kepada tetangga mereka, mengajarkan kepada mereka, mengingatkan mereka, memerintahkan mereka dan melarang mereka. Hendaknya suatu kaum belajar dari tetangga mereka, mempelajari dari mereka dan memahami dari mereka. Atau kalau tidak, maka aku benar-benar akan bersegera berdoa agar mereka mendapatkan hukuman di dunia. Ya kalau sampai ada orang nggak peduli untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, itu potensial azab turun gitu. Saya ulang ya, kalau ada orang nggak peduli beramal ma'ruf nahi mungkar, itu potensial azab turun. Makanya gini Bu, saya mungkin sering ngomong di mana-mana saya sering ngomong gini. Kalau ngelihat maksiat yang ada di Jakarta dan sekitarnya, rasanya Jakarta ini sudah memenuhi syarat untuk diadab. Rasanya lah ya. Nah, tapi yang membuat saya senang di Jakarta itu adalah hampir sulit saya temui masjid yang tidak makmur itu untuk jamaah 5 waktunya. Itu yang pokok dulu ya. Jenengan kalau pergi ke daerah itu tidak semua masjid jamaah 5 waktunya lengkap. Jenengan kalau pergi ke daerah saya ulang, itu tidak semua masjid apalagi musholanya itu jamaah 5 waktunya lengkap di daerah. Saya punya jamaah orang Palembang. Saat itu beliau pulang, orang Jakarta Timur, dia lagi pulang kampung ke Palembang kota. Menjelang masuk waktu zuhur, ya biasa kan karena beliau biasa di masjid, cari masjid. Nemulah masjid di sebuah perumahan. Ibu Palembang itu. Selalu di masjid perumahan itu nggak ada orang. Akhirnya beliau azan sendiri. Ditunggu lama nggak datang orang, akhirnya sholat sendiri, qomat sendiri. Iya, itu di Palembang itu. Iya, itu terjadi. Itu terjadi. Satu dulu ya. Jadi tidak semua masjid bahkan itu 5 waktunya full. Kita bersyukur pada Allah di Jakarta dan sekitarnya sulit kita mencari masjid atau musola yang nggak 5 waktunya full itu. Yang 5 waktu nggak full itu jarang. Kebanyakan full itu. Nah, ya gampangannya tidak ada masjid tidak makmur untuk 5 waktunya. Belum lagi kajian. Kajian. Jenengan kalau pulang kampung itu di Malang atau di Makassar,
mencari jadwal kajian yang seperti di Jakarta sekitarnya itu sulit gitu. Iya. Nah, kalau ke kota mungkin nggih Mas Jami. Itu pun di masjid tertentu nggih. Iya. Kalau di Jakarta hampir semua masjid itu ada kajian itu, hampir semua. Tentu ya pokoknya gitulah. Gini ini saya buat gambaran aja ya, saya buat gambaran. Saya itu kan dulu kan ya di kampung di Lumajang sana kan. Di kampung saya sendiri itu kajian yang rutin itu di musola, di musola saya itu bapak saya itu tiap hari ngaji anak-anak santri tapi anak-anak santri. Ya terus kemudian kalau untuk pengajian yang ibu-ibu itu setiap hari Selasa. Artinya sama kalau atau malam Jumat, Selasa dan malam Jumat. Artinya di luar itu tidak ada. Dan tidak semua kampung itu seperti itu gitu. Nah, jadi di rumah saya alhamdulillah masya Allah ada seperti itu. Tapi tidak semua kampung itu seperti itu. Tapi di Kota Padang Pak kakak saya pulang ya. Mau sholat di depan hotel tuh masjid besar, dia biasa sholat subuh di masjid. Tapi ke masjid nggak dibuka masjidnya. Nah malah nggak dibuka ini malah. Padang gitu loh di kota kotanya. Malah nggak dibuka malah. Terus sampai diketok-ketok sama kakak saya kan, kok nggak ada orang apa, nggak ada yang dibukain, akhirnya sholat aja di hotel dia. Ya. Karena masjidnya besar banget di depan hotel itu. Nah, nggak ada dibuka di Padang ya, itu. 5 waktu itu nggak ada. Terus saya kan masuk ke Surabaya. Nah, di Surabaya itu majelis taklim lebih padat dibandingkan dengan di Lumajang. Terus saya pindah ke Jakarta lebih padat lagi. Dulu saya sebelum ke Jakarta kan di Surabaya. Menurut saya Surabaya udah jadwal itu taklim udah padat menurut saya itu. Terus saat saya ngobrol sama Ustadz Afif itu, Ustadz Afif itu kan bilang, aku kono kuliah duha, kuliah subuh, kuliah duha. Kok ana maning kuliah duha 2 kali. Kok kuliah zuhur. Mari asar kajian maning. Saya mikir, mosok ngaji sampai segitu-gitunya dia. Padahal saya dari Surabaya. Surabaya kan sudah padat juga kajian itu. Ternyata di Jakarta itu lebih padat lagi. Awalnya saya cuma ngomong, mosok sih pengajian sampai segitu-gitunya. Masih di kampung. Masih di Surabaya. Begitu saya ke Surabaya, ya Allah beneran. Itu di Jakarta ini dan sekitarnya itu kuliah duha bisa 2 kali itu betul itu. Iya. Jadi kadang saya itu kalau dituruti nggak ada yang ditolak gitu ya. Itu kadang sehari bisa 5, 6. Kalau 7 maksa berarti itu. Ada yang maksa berarti. Biasanya udah saya tolak tapi maksa. Biasanya itu bisa segitu. Maka saya ya Allah pantes Jakarta ini makmur kajiannya. Nah, saya bilang gini, kalau di Jakarta masjidnya nggak makmur, kajiannya nggak makmur, barangkali sudah habis Jakarta ini. Iya. Makanya pas pandemi itu, saya sempat deg-degan juga itu. Wah, ini masjid ditutup, ruwet ini misalnya kata saya. Kalau sampai masjid tetap jalan gitu, tapi ternyata alhamdulillah tempat masjid juga ditutup sih, sehingga ya masih imbang lah. Nah itu ngeri aja itu saya kalau sampai tempat masjid tetap buka, tempat ibadah ditutup, wah salam ini. Bisa gulung tikar Jakarta dan sekitarnya. Ya, makanya termasuk yang bisa menetralisir datangnya azab adalah kajian ilmu. Nah, dan di Makassar tuh di lingkungan kakak saya di Kompas tuh di lingkungan Iparipap tuh nggak ada taklim gitu. Iya betul. Bisa dihitung dengan jari lah ya. Iya. Nah, memang kita bersyukur pada Allah di Jakarta sekitar ini makmur lah alhamdulillah. Makanya kadang kalau misalnya di sana pas lagi perjalanan gitu mau jamak sholat, mereka nggak ngerti. Nggak ngerti. Karena agak ngajinya itu ya. Iya. Nggak ada ilmunya itu. Nah, saya ulang bersyukurlah pada Allah di Jakarta ini makmur lah kajiannya. Dan saya ulang ini bagian dari cara kita untuk menghadirkan keberkahan itu. Nah, makanya kalau bisa jadikan rumah kita sebagai madrasah, tempat di mana ilmu Allah itu dikaji dan diamalkan. Sediakan waktu untuk bicara agama walaupun cuma 5 menit misalnya. Pun lanjut ya. Kemudian beliau turun dan masuk ke rumahnya. Lalu ada beberapa orang berkata, menurut kalian siapa yang dimaksud dengan mereka itu? Yang lain menjawab, menurut kami yang beliau sebutkan tentang suatu kaum dengan keburukannya itu adalah keadaannya orang-orang Asy'ariyun. Mereka adalah kaum yang memahami ilmu, namun mereka memiliki tetangga yang
kasar tabiatnya dari suku nomaden, Badui dan orang Badui. Nomaden ya orang Badui, nomaden. Jadi Asy'ari ini maksudnya keluarganya Abu Musa al-Asy'ari ya. Keluarganya Abu Musa al-Asy'ari. Saat itu mengalami kondisi yang dicela oleh Nabi gara-gara tidak peduli berdakwah kepada kaumnya. Berita ini pun sampai kepada orang-orang Asy'ariyun, yaitu maksudnya keluarganya Abu Musa al-Asy'ari maksudnya ya. Lalu mereka mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, Anda menyebutkan suatu kaum dengan kebaikan, tetapi menyebutkan tentang kami dengan keburukan. Bagaimana keadaan kami?" Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Hendaknya satu kaum memahamkan kepada tetangga mereka, mengingatkan mereka, memerintahkan mereka, dan melarang mereka. Hendaknya pada suatu kaum belajar dari tetangga mereka, mempelajari dari mereka, dan memahami dari mereka. Atau kalau tidak, maka aku benar-benar akan bersegera berdoa agar mereka mendapatkan hukuman di dunia." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus mengingatkan orang selain kalangan kami?" Maka beliau mengulangi sabda beliau kepada mereka. Mereka pun mengulangi lagi pertanyaannya, "Apakah kami harus mengingatkan orang selain kalangan kami?" Nabi menjawab dengan jawaban yang sama juga. Mereka berkata, "Berilah kami kesempatan selama 1 tahun." Maka mereka selama 1 tahun berdakwah mengingatkan tetangga-tetangganya itu. Maka beliau memberi tangguh mereka selama 1 tahun agar mereka bisa memahamkan tetangga mereka, mengajari mereka dan mengingatkan mereka. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW membaca ayat yang artinya, "Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." Jadi makanya dicela banget ini kalau ada orang yang tidak peduli untuk berdakwah, untuk tidak mengingatkan orang lain. Makanya kita ini kalau dalam Islam itu gini Bu, kita ini tidak boleh baik sendiri, itu tidak boleh. Kita harus mengajak orang lain untuk baik. Nah, kita ini tidak boleh. Minimal tadi doa lah. Kalau memang maaf ya, fakta di lapangan, tidak semua orang punya nyali untuk mengingatkan. Paling enggak kita peduli dengan doa deh, paling enggak doakan. Misal maaf ya, siang hari bulan Ramadan ada orang enggak puasa padahal kumisnya tebel. Maksudnya gagah. Orangnya gagah misalnya gitu. Pada muslim ini gagah kok enggak puasa. Kita doakan semoga diberi hidayah oleh Allah. Apalagi kayak saya naik motor kadang depan saya itu muda-mudi boncengan. Kayak ngetapel ngusah. Udah gitu kaosnya naik ke atas, celananya turun ke bawah. Sampai kelihatan mereknya. Aduh. Saya mau merem takut nabrak, gak merem kelihatan. Kan itu kemungkaran itu depan saya kan itu. Iya, oh. Itu kan maksudnya ini kan kemungkaran. Akhirnya saya mau tegur juga nggak mungkin masing-masing bawa motor. Akhirnya kita doakan dalam hati, semoga keduanya diberi hidayah oleh Allah. Loh kita tidak tahu loh Bu. Bisa jadi dengan izin Allah ya, saat ini kita berada di majelis ini. Itu bisa jadi karena ada orang pernah ngelihat kita ndablek loh. Nggak tahu kapan dulu, entah kapan kita ini pernah berbuat yang nggak bener lah. Ada orang yang bener ngelihat kita, terus tergerak, dia mungkin tidak menasihati kita karena tidak mungkin tadi itu atau tidak punya nyali tadi itu. Tapi mereka peduli dengan mendoakan kita. Bisa jadi doa mereka didengar oleh Allah sehingga kita sekarang berada di majelis seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti nggih? Nah, makanya jangan pelit doa. Pokoknya intinya satu, harus peduli. Tidak boleh tidak peduli. Saya pribadi itu ya, kadang kalau ada orang yang saya kenal gitu ya, berbuat yang enggak bener gitu ya. Itu kadang saya nangis. Nangisnya kenapa dalam hati saya itu? Ya Allah, ini dihitung dari mana pun salah saya. Karena saya telah tidak menasihati dia. Saya telah tidak mengajari, padahal saya mengenal orang ini. Tapi kan ya tadi, sebagian kita terkendala dengan kemampuan, nyali dan sebagainya tadi itu ya. Akhirnya apa? Ya doa yang melayang. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka. Hadahumullah.
Allahumma faqihhum fiddin. Itu seperti itu. Nah, dari paling enggak kita punya hati yang begitulah ya, punya hati yang peduli. Saya masih ingat saya pas serangkan begini itu Bukus nanya ke saya, kan kemungkaran banyak Ustaz, apa setiap kemungkaran kita harus ya gini, yang kita sadari saja. Kan ada yang kadang kita nggak menyadari toh. Misal maaf udah saja lah. Kalau kita ke pasar berapa banyak orang yang nggak nutup auratnya kan? Nah, itu kan kemungkaran juga sebenarnya. Tapi kan kita tidak selalu menyadari itu karena saking biasanya. Ya yang begitu insya Allah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Tapi yang kita tergerak, ya Allah ini kemungkaran. Nah, itu ingkari langsung doakan. Ingkari doakan. Doanya kalau saya sering doanya gini, hadahullah. Atau kalau dua orang hadahumallah. Kalau banyak orang hadahumullah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, kepada hamba juga dan mereka juga. Biasanya saya tambah Allahumma faqihni wa iyyahum fiddin. Ya Allah pahamkanlah hamba dan mereka dengan pemahaman agama yang baik dan benar. Terus paling nggak kita peduli ya, pokoknya jangan cuek total gitu aja lah. Bahwa ya namanya orang kadang ada alpa-alpanya, ada lewat-lewatnya, ya wajar lah. Namanya manusia. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Penyikapan yang tegas atas kelalaian dari aktivitas mengajar dan mempelajari ilmu sebagai sebuah kejahatan sosial dan pelakunya pantas mendapatkan hukuman di dunia, merupakan sikap yang belum pernah ada bandingannya dalam sejarah dalam mengagungkan ilmu, baik sebelum Nabi kita Muhammad SAW maupun setelahnya. Maaf itu orang yang sangat tegas dalam masalah ini. Kalau sampai ada orang tidak peduli dengan orang lain, Nabi marah. Kenapa? Karena kita harus peduli. Sampai ada ancaman kan? Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia tidak masuk dalam golongan kami. Gitu. Nah, kita tidak boleh cuek, itu tidak boleh. Harus peduli pokoknya. Harus peduli. Minimal dengan doa lah. Minimal itu dengan doa. Termasuk dalam perbuatan kemungkaran dan berhak mendapatkan hukuman takzir atasnya adalah sikap menelantarkan kewajiban-kewajiban agama. Di antaranya adalah mengerjakan dan mempelajari ilmu. Jika orang yang berilmu sudah melalaikan kewajiban mengajarkan ilmunya, atau orang yang bodoh sudah lalai dari mempelajari ilmu syar'i yang wajib dipelajari, maka kedua orang tersebut berhak mendapatkan hukuman takzir karena kelalaiannya tersebut. Hal ini karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi, mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Kata muslim di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Makanya gini Bu, ini penting ya. Mencari ilmu agama itu kebutuhan asasi dari setiap muslim. Melebihi kebutuhan kita pada makan dan minum. Ini mau saya teruskan gini, beberapa orang yang sedang menjanda, terus statusnya sedang dalam masa iddah, itu sering nanya ke saya, boleh nggak Ustaz saya datang ke majelis taklim? Ini jawaban saya, ini jawaban secara fikih dan ini bisa cek dalam kitab-kitab fikih ya. Termasuk dalam kitab atas Imam Al-Qurtubi sempat ada pembahasan masalah ini. Jadi yang dilarang dari orang yang sedang dalam masa iddah itu bukan keluar rumah, bukan. Yang dilarang itu beraktivitas yang memancing laki-laki lain untuk melamar selama dalam masa iddah itu. Jadi kalau dia memang harus keluar untuk hajat keperluannya, seperti masalah ekonomi misalnya, ya kayak dia harus kerja, dia harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya, maka boleh. Cuman setelah kegiatan itu langsung pulang gitu loh, jangan kongko-kongko. Nah, kata para ulama itu kebutuhan jasmani, apalagi kebutuhan rohani termasuk ilmu. Jadi boleh datang ke majelis ilmu, tapi setelah ngaji langsung pulang. Jangan kongko-kongko dulu, gitu. Ngerti maksudnya nggih? Gitu loh. Itu intinya itu. Kenapa? Karena masuk dalam kebutuhan gitu. Kenapa, Bu? Kalau mau beli baju kemana? Nah, kalau itu kebutuhan betul-betul memang butuh, misalnya anaknya besok harus ada acara beli baju, ya tidak apa-apa, tapi setelah beli langsung pulang. Jangan ya betul. Jangan ngafe dulu gitu. Selesai di sini perkataan guru kami Mustafa Az-Zarqa. Semoga Allah memanjangkan umur dan melindungi, dan berarti saat itu beliau masih hidup ya. Saya nggak tahu kan beliau masih hidup apa enggak. Kita doakan semoga Allah merahmati beliau. Amin insyaallah. Saya tambahkan dalam kaitannya dengan hadis menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, bahwasanya ketika Nabi kita Muhammad SAW menggantungkan pekerjaan menuntut ilmu dengan penyifatan seseorang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, maka di dalamnya terdapat peringatan dari beliau bahwa siapa saja
yang menisbatkan dirinya kepada Islam akan mengharuskannya mencari dan memperoleh ilmu. Hal ini karena tidak boleh ada kebodohan tentang syariat Islam. Apalagi kalimat pertama yang diturunkan dalam kitabnya menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca alak itu bukan darah, tapi daging yang menempel sebenarnya. Alak itu daging yang menempel, bukan darah sebenarnya. Bacalah dan Rabbmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Pak, kalau Iya, monggo. di Indonesia itu Islamnya Sunni atau Wahabi itu paham gimana? Aku enggak usah pusing soal itu aja, capek. Dan kita beragama saja dengan baik dan benar. Beragama dengan baik dan benar itu, Bu, Qur'annya dipakai, hadisnya dipakai, perkataan para sahabat, para ulama dipakai. Terserah mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Irsyad, mau Jamaah Tabligh, mau Al-Wasliyah, mau Pertimbuh, sakar pewis. Pokoknya asal Qur'annya dipakai, hadisnya dipakai, perkataan para sahabat dipakai, perkataan para ulama dipakai, sampai situ aman insya Allah. Bahwa ada kesalahan pasti, tidak ada orang yang maksum dalam hal ini kecuali para nabi dan rasul. Itu satu pesan saya, Bu, ya, satu. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau Ibu ketemu dengan komunitas kaum muslimin ngakunya Islam, maksud saya, kok pakai Quran toh, nggak mau pakai hadis, udah pastikan salah, itu aja. Itu namanya ingkarus sunnah. Kalau mereka nyebut mereka itu Qur'aniyun. Kalau kita nyebut mereka ingkarus sunnah, pasti nggak bener ya itu. Ada orang pakai Quran, pakai hadis, para sahabat dicela-cela, udah pasti salah itu, sudah jangan diikuti itu. Nah, itu sudah di luar ahlu sunnah dah itu. Jadi ahlu sunnah itu Qur'annya dipakai, hadisnya dipakai, perkataan para sahabat, tabiin dan tabiin itu apanya masih ngikut para ulama, itu namanya ahlu sunnah. Benderanya terserah mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Irsyad, mau Al-Wasliyah, apa mau Perti, mau Jamaah Tabligh, tahu apa terserah aja dengan sementing semua dipakai. Nah, Ibu jangan kaget tadi. Ada orang ngakunya Qur'aniyun, hanya pakai Quran tok, nggak mau pakai hadis. Ingkarus sunnah, jangan diikuti, pasti salah itu. Ada orang itu pakai Quran dan hadis tapi sahabat dicela-cela, udah jangan ikuti, pasti salah itu. Itu seperti itu. Ikuti yang Qur'annya dipakai, hadisnya dipakai, perkataan para sahabat dipakai. Bahwa di dalam komunitas kaum muslimin yang itu ada salah-salahnya, siapa yang sempurna coba? Ya, jadi siapa yang sempurna? Tidak yang sempurna kecuali yang disempurnakan oleh Allah. Pasti ada, tapi masih si aman lah, gitu. Ngoten, Bu. Apa? Ada ya? Ada. Ya, ada ya. Tapi dia juga belajar itu juga hadis. Ya sudah. Saya nggak tahu ya. Cuma kalau jenengan masukkan ya monggo, saya nggak tahu saya. Soalnya gini, pengalaman interaksi saya itu macam-macam. Saya pernah sholat maghrib berjamaah, saya jadi imam. Di belakang saya itu ada, saya tahu dulu orang LDI tapi mau jadi makmum saya. Saya nanya sama cucunya, loh, bukannya kalau di luar kelompoknya kafir, saya bilang gitu. Kok mau jadi makmum saya? Apa jawaban cucunya? Tergantung orangnya, Ustaz. Nah, terus saya punya jamaah di Kemang Pratama. Beliau ngaji sama saya. Saya tidak tahu kalau ternyata beliau itu keluarga LDII. Beliau itu dipesan sama keluarganya di sana. Wis ojo lali di Jakarta. Jangan lupa di Jakarta, dari Kediri ya. Jangan lupa di Jakarta tetap ngaji. Sudah, yang penting ngaji aja, terserah. Yang penting ngaji Quran, hadisnya dikaji gitu. Jadi nggak peduli dengan jadi nggak seperti yang lain-lain yang katanya ya berarti gini, kalau ada yang begitu ya berarti itu yang menyimpang gitu aja. Kalau yang person-person ternyata tidak semuanya begitu katanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang mau berimam sama kita bareng-bareng kita nggak apa-apa gitu. Iya, berarti nggak ada masalah.
Wallahu a'lam. Kalau saya masuk kelompok itu saya keluar aja dulu. Ya terserah ibu. Kalau saya sih nggak betah pastinya, wong nganggep yang di luar kelompoknya itu bukan Islam, padahal dia Islam misalnya. Udah saya jauh-jauh lah. Ini kisah nyata. Udah saya jauh-jauh kisah teman saya aja. Saya punya teman seorang ustadz, seorang guru agama. Disamperin mereka, dia mengatakan gini, Pak Haji, kalau Pak Haji mau masuk Islam, ini silakan pilih putri-putri kami ini. Padahal itu Pak Haji loh, katanya kalau Pak Haji mau masuk Islam, terus piye karepe iku. Paham maksudnya ya? Jadi ini ya hati-hati aja sih, walaupun saya ketemu dengan person-person yang tidak seperti gambaran itu, yang digambarkan oleh Ibu Indah itu. Tapi yang ya karena memang dasarnya kayak gitu, nggak hati-hati aja lah, hati-hati. Saya kira itu Bung Ip. Wong kalau di Indonesia itu gini, kalau saya bicara secara asasi. Di Indonesia itu standarnya sederhana aja kok. Kalau kajiannya terbuka, tadi dengan ketentuan Quran, hadis sama perkataan para sahabat dipakai ya. Apapun labelnya sampai situ insya Allah sih masih aman. Tapi kalau also eksklusif, tertutup, terus tidak terbuka, terus kalau kita masuk langsung ketahuan kalau kita orang baru gitu. Apalagi ada ya ujung-ujungnya duit apa macam. Emang yang begitu itu hati-hati aja lah pokoknya. Hati-hati. Karena kelompok yang tadi itu ada perpuluhannya itu, ya dan seterusnya Allah alam. Panjang lah diskusinya ya. Saya kira, pokoknya hati-hati. Kalau di Indonesia secara umum gitu aja lah. Kalau ada yang sifatnya eksklusif, tidak inklusif, itu ya hati-hati itu aja. Saya kira itu. Ustaz, kalau mengamalkan ilmu agama terutama ya, tapi kalau ilmu-ilmu yang lain misalnya di luar ilmu agama, kan kadang misalnya apa tuh resep masakan, kadang-kadang ada orang yang pelit banget gitu, kalau apa tuh resep masakan aja ya pelit, ditanya yang muter-muter gitu loh kayaknya. Nggak mau kasih orang tahu lah. Itu gimana Ustaz? Kalau pakai teori hadis tadi memang nggak boleh. Berarti kita harus terbuka tentang ilmu, nggak boleh tertutup. Kalau pakai teori hadis tadi. Tapi ternyata para ulama menjelaskan begini, yang dimaksud dengan pelit ilmu yang haram itu adalah pelit ilmu yang harusnya disampaikan karena untuk keselamatan dunia akhirat yang bersangkutan. Nah, sekarang gini, misalnya Bu Nas punya resep bikin coto Makassar sop konro apa ya? Apa? Ya, sop konro. Terus ada bukus yang orang Malang nanya misalnya, Bu Nas, sorry rahasia, tidak apa-apa. Kenapa? Karena andaikan bukus tidak diajari, bukus tetap insya Allah tetap selamat dunia akhiratnya. Bukus tidak akan masuk neraka hanya gara-gara nggak maksa sop konro ya misalnya. Nah artinya gini. Kalau suatu saat bukus ke Bu Nas minta diajari wudhu dan Bu Nas bisa, terus Bu Nas ngomong sama bukus, wani biro. Berarti pelit ilmu itu yang berdosa. Kenapa? Karena kalau bukus nggak bisa wudhu, otomatis sholatnya bermasalah dan itu terancam dunia akhiratnya. Makanya untuk ilmu yang sifatnya untuk keselamatan dunia akhirat kita nggak boleh pelit. Tapi kalau untuk yang sifatnya kayak resep bikin bakso yang kenyal-kenyal gitu, ya, atau bikin apa itu sawi yang difermentasi itu apa namanya? Bukan satunya lagi? Yang orang Korea makan biasanya itu apa namanya? Sawi putih yang di kimchi. Nah ini yang orang ahli kimchi lagi online ini. Nah misalnya dia merahasiakan resep bikin kimchi tidak apa-apa. Karena orang tidak akan masuk neraka hanya gara-gara nggak bisa bikin kimchi. Ya. Saya kira itu. Saya kira itu Bu Nas nih. Oh yang lain silakan. Cukup dulu nih. Kita tutup dengan hamdalah. Ya maksudnya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.